Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul Quran rahimakumullah. Hikmah di balik musibah. Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menghadapi musibah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghadapinya dengan kesabaran. Musibah pada dasarnya sangat akrab dengan kehidupan manusia. Adakah orang yang tidak mendapat musibah? Tentu tidak ada. Semua orang pasti mendapatkan musibah. Musibah adalah ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu maka ia berkata, ini semua dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Sahibul Quran rahimakumullah. Apabila kita mampu berpikir bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkandung. Yang pertama adalah mendatangkan ampunan dari Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu penyakit, kesedihan, dan bencana yang menimpa seorang muslim sehingga bahkan duri yang menusukinya, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Yang kedua adalah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Balasan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Yang awalnya kehidupan ini terasa pahit, terasa menyedihkan, maka akan mendapatkan manisnya kenikmatan di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia merupakan penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang-orang kafir. Hikmah yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya cobaan, musibah itu mendekatkan diri kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surat Fussilat ayat 51, dan apabila kami berikan nikmat kepada mereka, mereka menjauhkan diri dan lupa kepada menjauhkan diri, dan apabila kami memberikan malapetaka, maka ia akan memperbanyak doa. Dari situ kita harus bisa mengambil hikmah di balik cobaan yang ada. Seperti pada saat ini, di tengah-tengah wabah corona yang melanda manusia, bahkan hampir seluruh dunia, harus kita hadapi dengan tenang, harus kita hadapi dengan penuh ketawakalan. Ada sebuah cerita singkat, ada seorang ibu dan seorang anak dalam perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu datanglah sebuah hujan yang lebat dan angin yang sangat kencang. Tiba-tiba anak itu panik. Ibu, bagaimana ini perjalanan kita? Apakah kita lanjutkan? Ibu itu menjawab iya. Kemudian anak tadi tetap melanjutkan kendaraannya. Sampai-sampai ia sangat begitu panik melihat mobil-mobil sudah pada minggir, ia tetap melaju kencang. Tiba-tiba sampai akhirnya ia pada suatu tempat yang begitu nyaman, tidak mencengkam lagi. Dan anak tadi menengok ke belakang. Ternyata mobil-mobil yang minggir tadi terjebak oleh hujan yang sangat deras tadi. Dari cerita singkat itu dapat kita ambil pelajaran bahwa di tengah wabah corona ini kita harus tetap jalani, tidak boleh putus asa dan tidak boleh kita melalaikan diri.
Mari kita hadapi dengan penuh tawakal kepada Allah, dengan berdoa tanpa melupakan ikhtiar kita, dengan menaati peraturan-peraturan yang telah ada. Sahibul Quran rahimakumullah. Wahai orang-orang yang masih khawatir, marilah kita lari kepada Allah. Wahai orang yang masih cemas, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Wahai orang-orang yang masih bingung, marilah kita memohon perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi kita dari wabah penyakit ini. Kita tidak tahu apakah musibah corona ini semata-mata ujian Allah untuk menguji keimanan kita, ataukah karena ulah tangan kita sendiri, karena kelalaian kita kepada Allah, keingkaran kita kepada Allah. Maka dari itu, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Marilah kita memohon taubat kepada Allah dengan benar-benar dan mengintrospeksi diri kita agar kita selalu dekat dengan Allah, dan Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Pergi ke Belanda bersama Mbak Mutia. Tak terasa hari sudah mulai petang. Wahai corona, pergilah agar kami bisa beribadah dengan tenang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. La tahtakir man dunaka ala kulli syai'in masiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.